ini doma goreng sama ada tambahannya. Mari makan. Kalau untuk resepnya sama-sama orang Medan pasti udah tahu. Kalau bumbu rahasia bikin mie gomak itu cuma satu. Jangan lupa kasih rebon. Karena tanpa rebon kayak hambar gitu. Tapi kalau dikasih rebon itu wah, gurih. Wow. Jadi sekarang masih banyak orang yang kurang paham tentang, bukan kurang paham sih, beda versi ya. Ada pro dan kontra sih kalau untuk masalah pola asuh. Karena pola asuh zaman dulu sama zaman sekarang itu berbeda. Kalau pola asuh zaman dulu nggak boleh kamitan, nggak ada istilah kamitan. Ya sebisa-bisanya anak aja. Di umur berapa bisa apa, di umur berapa bisa apa. Misalnya di usia 4 bulan seharusnya sudah bisa tengkurap mandiri dan sudah bisa diajarkan untuk duduk ya, karena persiapan MPASI kan bayi kan makan itu usia 6 bulan, jadi butuh persiapan untuk MPASI-nya, yaitu karena dia kan kalau makan itu harus duduk, jadi kita persiapkan dari mulai usia 4 bulan. Jadi 4 bulan dia udah bisa distimulasi buat duduk, dan pada saat MPASI bayinya sudah bisa duduk dan makan di baby chair. Kalau zaman dulu, kalau pola asuh zaman dulu bayi itu bisa diajarin duduk itu di usia 6 bulan, dan menurut dokter ya enggak sih, enggak kayak gitu. Karena waktu aku posting Louis duduk ya, ada yang nanya lagi, buat apa coba didudukin? Bingung mau jawab. Udah gitu banyak orang nggak bisa saling menghargai ya. Kalau dia pakai pola asuh zaman dulu sama kita zaman sekarang, jadi dia tidak bisa menghargai dan menerima pola asuh yang kita buat gitu. Katanya kasihan. Karena memang sudah bisa, makanya kita coba. Kalau nggak bisa, nggak mungkin dipaksain. Jadi buat ibu-ibu, sekarang aku rasa udah pada banyak yang pintar ya. Udah ngerti itu apa stimulasi, pola asuh, tumbuh kembang anak. Banyak lah yang perlu diperhatikan kalau punya anak itu. Apa itu stunting. Jadi kalau stimulasi itu sangat penting ya untuk tumbuh kembang anak. Jadi kalau zaman dulu itu orang nggak terlalu memperhatikan tentang tumbuh kembang anak, tapi kalau orang tua di zaman sekarang ini sangat-sangat memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Kalau kita lihat nih, anak kita ada bayi juga, bayi lain seusia dengan anak kita, tapi bayi orang udah bisa ini, udah bisa itu. Kadang-kadang agak gimana ya, karena kita nggak tahu apa yang salah, mungkin di stimulasi kita atau gimana, dan kita kadang sedih. Tapi walaupun begitu, tumbuh kembang setiap anak itu berbeda-beda. Tapi minimal kita sudah stimulasi. Jadi bukan menunggu sesuai dengan usianya gitu loh. Kalau kita stimulasi, bayinya juga tulangnya jadi lebih kuat. Kayak Louis tuh umur 3 bulan kemarin udah bisa berdiri, bayangin. Dan berdirinya juga udah lumayan lama. Kalau diperhatikan sih yang beda sih kalau di kampung sama di kota. Jadi kalau kita tinggal di kampung ya masih, bukan membandingkan antara kampung dan kota ya, tapi kita akan mengikut pola asuh yang kita tempati, yang kita tinggal pada saat itu. Kalau kita di kampung ya orang tua pasti mengajarkan sesuai dengan stimulasi yang dia ingat, yang dia tahu di zaman dulu. Tapi kalau di kota rata-rata sih
stimulasinya udah pakai stimulasi ya sesuai anjuran dokter yang sekarang ini. Jadi buat ibu-ibu, mari kita perhatikan tumbuh kembang anak setiap bulannya, baik itu berat badan, tinggi badan. Jadi semua diperhatikan ya bunda-bunda, karena banyak keuntungan kalau kita stimulasi anak sejak dini. Nggak berasa selesai juga makannya. Kalau mie gomak sih, kalau orang Medan udah pasti tahu lah rasanya gimana. Apalagi kalau kita yang masak sesuai dengan selera kita, pasti rasanya mantap. Oke deh, segitu aja ya Bun. Jangan lupa komen yang mau tanya-tanya atau yang mau berbagi tentang stimulasi atau promil juga bisa ya. Promil juga bisa. Karena aku juga ada sebelum ini kan nunggunya juga nunggu Luis itu kan lumayan lama. Jadi ada juga ya promil yang kita jalani. Jadi kalau yang buat teman-teman yang mau sharing-sharing tentang promil bisa juga ya. Dan jangan lupa di like atau di share dan subscribe pastinya. Segitu aja ya Bun. Nanti kita bincang-bincang lagi di next video berikutnya. Bye.